mendengar di dalam itu ada sesuatu, misalnya kedengaran cambukan atau apa, tidak? Tidak, karena waktu itu dari Faisal dan dari Rahmat sudah menasihati. Sudah menasihati. Siap. Oke. Jadi di antara seperti disampaikan monitor tadi kan 2 orang. Saksi yakin di antara 17 ini tidak tahu. Siap, tidak tahu. Yakin ya. Siap. Oke. Kemudian saksi mengatakan di tanggal 29 setelah tanggal 28 jam 11 lewat itu pukul 23 lebih kurang lebih ya lewat, tidak ada lagi untuk kembali ke sana ke hotel. Siap. Pukul pada saat ini saya tanyakan, pada saat saksi masuk dalam ruang staf intel, bagaimana keadaan kondisi tadi pada Richard dan almarhum pada Luki di ruang staf intel? Siap, kami melihat mereka sudah lemas. Lemas. Siap. Lemasnya kira-kira berapa? Siap, kami kurang tahu. Kurang tahu. Kondisi mereka sudah lemas. Siap. Nah, kemudian saksi mengatakan tadi di tanggal 30 ya. Siap. Kan setelah keluar jam 11 kurang lebih lewat ya. Siap. Saksi keluar meninggalkan sekaligus memerintahkan tidak boleh ada masuk. Siap. Saksi pergi ke mana? Siap, di pos jaga satu. Pos jaga satu. Siap. Patroli. Siap, dan patroli. Saksi sebagai perwira jaga. Siap. Oh, pada saat itu saksi sebagai perwira jaga ya. Siap. Makanya keberadaannya ada di pos jaga satu. Siap. Kemudian jam berapa lagi kembali ke melihat ke ruangan staf intel? Siap, kami tidak kembali lagi. Kami waktu itu setelah tanggal 29 pagi kami berpikir dan melanjutkan PO dari komandan membuat paparan. Tidak ada lagi ke ruangan staf intel jam berapa? 4, 5? Siap, tidak ada. Tidak ada lagi ya? Siap. Setelah itu tanggal 30 pagi 30 baru ketemu lagi dengan Richard. itu yang disampaikan tadi. Siap. Sampai dengan di tanggal 6 baru mengetahui. Siap. Apa yang sudah saksi ketahui? Tanggal 6 almarhum meninggal ya. Dan kami langsung memberitahu ke Prada Richard bahwa almarhum meninggal di rumah sakit. Saksi mengetahuinya dari guru. Siap. Dari guru. Terima kasih, masih di Breaking News Kompas TV, saudara, sambil melihat jalannya sidang almarhum Prada Luki, di mana hari ini ada dengan agenda saksi diperiksa untuk 17 terdakwa, dan juga tadi kita sudah mendengar laporan langsung dari jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sambil mengikuti, kita akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof Hipnu, selamat pagi, Prof Hipnu. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih Prof Hipnu sudah bergabung di Dialog Breaking News pada pagi hari ini. Prof Hipnu, hari ini adalah agenda mendengar salah satu kesaksian dari Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto, yang merupakan Komandan Danton Barak dan merupakan saksi untuk 17 terdakwa. Kalau seperti ini biasanya, kesaksian apa, seperti apa mungkin dari analisis Anda yang akan disampaikan? Apakah untuk membela 17 terdakwa ini atau juga untuk menguatkan ada dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki? Ya, kita sekarang masuk pada terminologi apa itu saksi. Ya. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami sendiri. Ya. Itu merupakan syarat materi. Ya. Syarat formil bahwa keterangan tersebut disampaikan dalam suatu persidangan. Nah, dalam hal kasus sekarang, kesaksian yang apa yang ia lihat, ia dengar, berarti sekarang ini adalah saksi Danton tersebut menceritakan mengenai apa yang ia lihat, peristiwa kasus penindakan. Nah, ini istilah kalau kita mengikuti militer kan penindakan terhadap Luki itu seperti apa? Apakah ada peran saksi? Ataukah ada saksi hanya melihat? Ataukah saksi tidak melakukan suatu pelarian? Apakah saksi tidak mengetahui? Nah, ini yang menjadi dasar, karena bagaimanapun juga dalam saksi apalagi seorang komandan peleton berarti kan termasuk pimpinan. Kita kembali pada konsep apa itu pertanggungjawaban pimpinan? Apa itu asas peradilan militer yang melihat sebagai bentuk asas pertanggungjawaban yang merupakan birokrasi
birokrasi yang ketat. Nah, dengan demikian saya kira hakim militer akan melihat sejauh mana peran saksi yang bersangkutan, apakah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan kewenangannya, apakah tidak melakukan tindakan-tindakan, ataukah hanya melihat toh. Nah, ini yang akan didengar karena nanti akan dilihat sejauh mana peran dari masing-masing terdakwa yang dilakukan. Kan itu. Apakah yang dilakukan sekarang ini menjadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan, sampai mana pertanggungjawaban tersebut? Itu yang saya kira digali di dalam suatu pertanggungjawaban struktural dalam peradilan militer. Oke, Prof. Hipnu, ini saksi untuk 17 terdakwa. Apakah mungkin saja dengan kesaksian yang dia sampaikan ini bisa memberatkan juga 17 terdakwa tersebut? Atau bagaimana sebenarnya? Ya, kalau saksi itu adalah sekarang pertanyaannya apakah keterangan itu dia mengetahui, apakah dia itu membenarkan. Nah, kalau dia mengetahui membenarkan berarti bisa melakukan suatu pemberatan apa yang disampaikan oleh saksi perwira yang bersangkutan. Tapi kalau memang bahwa apa yang dilakukan itu adalah dalam rangka suatu pembinaan, dalam rangka satu adu gejala, bisa meringankan. Ini akan melihat sebagai bentuk peran masing-masing terdakwa yang sekarang itu dalam rangka pembinaan dalam batas-batas, ataukah pembinaan tidak dalam batas-batas. Ini kan perdebatannya kan kemarin itu kan karena korban itu kan oke lah masuknya pembinaan, tapi luka dari pembinaan itu kan luar biasa sehingga tipis sekali antara pembinaan dan penganiayaan gitu Mas Mario. Lah ini akan dijelaskan sejauh mana peran yang bersangkutan. Dengan demikian kalau sampai memang bahwa yang bersangkutan para terdakwa itu menjalankan perintah, lah ini kalau menjalankan perintah berarti risikonya adalah kembali kepada atasannya. Dia hanya menjalankan perintah. Nah itu. Tapi kalau memang bahwa ternyata terdakwa sekarang tidak menjalankan perintah, bahwa itu merupakan inisiatif sendiri, kehendak kelompok sendiri, lah itu akan lain soal permasalahannya. Disitulah saya kira hakim akan melihat karena sosok sekarang adalah sosok seorang pimpinan, sejauh mana peran pimpinan tersebut atas suatu kejadian yang bersangkutan. Oke, Prof. Selanjutnya pertanyaan berikutnya itu adalah apakah dari puluhan saksi yang sudah dihadirkan dalam sidang Prada Luki ini, siapa sebenarnya atau kesaksian mana sebenarnya yang mungkin saja paling besar mempengaruhi putusan hakim nantinya. Tapi sebelum Prof. Hipnu menjawab, kita saksikan usai jeda berikut.